Pak Kemenkumham loh Pak Yasona yang cerita anggaran untuk makannya orang lapas 2,7 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastan ngeling-ngeling parian ya toh. Ono onde-onde diribut nih. Dihitung cacah wijene. Wis aja rame-rame. Pokok meneng wae. Salaman mesti itu bagian. Mantap. Hitung wijen. Dagelan lawas. Oke, dulur Cangkruan Rebung, malam ini kita kehadiran tamu spesial istimewa karena dari jauh seberang jalan gitu ya. Seberang sungai. Cak Udin. Ya. Pengawas ya di Rebung. Iya. Posisinya sebagai pengawas, yang suka ngawasi Rebung, tapi beliau juga sekarang adalah sekretaris ketua DPC Pradi. Oh, di organisasi saya wakil sekretaris. Wakil sekretaris DPC Pradi Kabupaten Jombang. Iya. Oke. Jadi mungkin baru malam hari ini kita akan diskusi ngobrol ngalor itu tapi tematik. Ya. Ngalor ngidul yang tematik, nek wingi-wingi ngalor ngidul gak jelas gitu ya. Jelas karena yang jadi narasumber kita malam hari ini adalah seorang expert di bidang hukum. Jadi intinya ngeten iki Cak Udin. Ya. Yang pertama ada kegelisahan dari banyak orang, terutama orang yang awam tentang hukum. Iya. Selalu setiap kali mereka berurusan dengan tanda kutip hukum, Iya. itu langsung panik gitu loh. Iya. Nah, mungkin Cak Udin bisa menjelaskan dulu kudune piye sih nek orang-orang yang awam hukum itu ketemu dengan perkara yang berbau hukum. Iya. Jadi terima kasih. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. diundang di podcast ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang menyaksikan podcast ini. Iya, memang tidak bisa dipungkiri wong itu mesti sering ini ya, panik begitu ya ketika berurusan dengan hukum. Karena paniknya itu kemudian nyasar-nyasar. Kemudian gampang dimanfaatkan orang. Begitu ya. Satu, kadang-kadang saya juga berpikir apakah karena kebanyakan orang nonton sinetron atau film India gitu ya. Film India itu kan polisi India yang datang setelah selesai kejahatannya gitu. Tapi kepanikannya selalu kemudian menghantui sepanjang masa. Nah, tapi yang jelas memang kadang-kadang ini juga bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Ini menandakan bahwa masyarakat masih belum melek hukum, padahal negara kita negara hukum ya, gitu ya. Karena mungkin terlalu lama mereka dihegemoni sehingga ketakutan itu luar biasa membuncah ketika ada sedikit persoalan. Nah, sebetulnya tidak seperti itu karena masyarakat juga punya hak asasi. Manusia itu punya perlindungan. Nah, kan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan, perlindungan terhadap bahaya, perlindungan terhadap sesuatu yang mengancam dirinya kan. Perlindungan itu yang membuat masyarakat itu harusnya dia tegar. Karena apapun kesalahan yang sedang dia hadapi, pasti ada jalan keluar, pasti ada perlindungan, pasti ada bantuan, kan gitu ya. Karena kemudian ini diterjemahkan dalam undang-undang bantuan hukum masyarakat miskin. Nah, sekarang masyarakat miskin nggak perlu takut lagi karena miskin nggak punya biaya. Nanti jangan-jangan saya malah didolimi gitu ya, dimanfaatkan atau didolimi dalam proses hukum. Tidak, karena sekarang ada bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, kadang-kadang orang itu kan tidak paham juga mengenai mekanismenya. Seperti ada kasus kemarin, kasus ini menjadi tamparan keras bagi aparat kepolisian ketika ada Nur Hayati
Oh iya. yang melaporkan kasus korupsi dana desa, dia bendahara, dia ditersangkakan gitu ya. Tapi untung saja ini viral gitu ya. Karena kemudian dengan viralnya ini Menko Polhukam akhirnya kemudian istilahnya mengajak bicara aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, sampai kemudian muncullah keputusan untuk menghentikan diskresi itu ya. Nah, diskresi. Jadi Nur Hayati kemudian bebas. Nah, kemudian saya juga berpikir berarti selama ini tagar tentang no viral no justice, ya, ada no viral no justice, kalau tidak viral tidak berjalan hukum. Itu menemukan kebenaran. Ada benernya juga gitu ya. Ada benernya juga. Jadi media sosial ini luar biasa loh, bisa menjadi alat advokasi loh. Betul. Jadi ketika masyarakat misalnya mengalami masalah, nggak perlu panik, sudah gunakan media tapi dengan proporsional. Jangan sampai menggunakan media malah jadi pencemaran nama baik. Betul. Nah, jadi itu. Jadi Nur Hayati ini salah satu contoh. Terus kemudian ada kasus misalnya kayak kemarin seorang yang sampai kemudian kejaksaan tinggi itu yang kemudian mengambil alih, mengeksaminasi kemudian membebaskan. Nah, itu juga kasus-kasus yang kemudian menjadi tolak ukur bahwa masyarakat ini sudah mulai paham hak-haknya. Ada kelembagaan-kelembagaan yang kemudian bisa dimaksimalkan peran dan fungsinya untuk mendampingi dan membela kepentingan masyarakat. Jadi ketika ada persoalan misalnya, kemudian masyarakat bisa menggunakan kelembagaan ini, misalnya LPSK, misalnya Ombudsman, itu kan kelembagaan yang bisa dipakai oleh masyarakat dalam rangka untuk mencari keadilan, melindungi dirinya dari kesewenang-wenangan gitu ya. Karena memang aparat juga manusia, kadang-kadang aparat itu juga punya keterbatasan gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang membuat mereka itu kadang-kadang tidak profesional kan gitu, bisa kan, sehingga misalnya dalam proses penyidikan kemudian ada hambatan atau ada kejenuhan atau ada kurang terbukanya orang yang diperiksa, membuat aparat kemudian emosi institusi ini. Makanya kemarin setiap persoalan itu Kapolri minta ada pengawas dari Propam, ada pengawas dari Provos dalam pemeriksaan itu sebetulnya menjaga ketika masyarakat diperiksa itu kan posisinya masih sebagai saksi untuk melengkapi keterangan, melengkapi bukti-bukti atas laporan. Konon dahulu kala kan seringkali karena polisi ini selalu meminta pengakuan. Polisi ini minta pengakuan, dia caranya ngaku kan gitu. Padahal sebetulnya pengakuan itu tidak wajib. Karena apa? Semuanya ada pembuktian dalam proses persidangan, tidak dalam proses penyidikan. Jadi polisi itu tidak harus mengejar pengakuan sebetulnya. Tapi ini polisi-polisi tidak mau ambil resiko. Nanti kalau nggak ngaku, nanti saya diperadilankan kan gitu. Makanya pengakuan ini yang kemudian mereka cari. Ketika ada pra-peradilan disampaikan, loh inilah pengakuan dia sendiri. Dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan misalnya. Nah itu. Jadi di awal begitu basicnya masyarakat memang harus paham mana perkara ini yang bisa ditarik ke ranah hukum dan mana perkara itu yang bisa diselesaikan menggunakan kearifan masyarakat. Apalagi sekarang semangatnya restoratif justice. Jadi sebetulnya kepanikan itu tidak perlu lah. Artinya ini bagian dari upaya kita mengedukasi masyarakat. Karena tidak semua perkara bisa diproses hukum, tidak semua perkara harus didorong ke hukum. Ini perintah Kapolri, ini perintah Kejaksaan Agung. Betul. Ada surat edaran Kejaksaan Agung, ada surat surat edaran Mahkamah Agung kaitannya dengan mekanisme cara memediasi perkara, mekanisme cara melakukan restorasi gitu. Itu sehingga tidak seluruh persoalan itu ada muncul ketakutan akan seperti ini, akan seperti ini. Artinya gini Saudin, setiap misalnya setiap misalnya seseorang itu punya perkara hukum, entah dia pelaku diduga melakukan sebuah pelanggaran hukum. Artinya kan penyelesaiannya kan tidak melulu harus di pengadilan gitu. Tidak melulu di pengadilan, tidak melulu sampai ke pengadilan. Berarti kan tadi ada penyelesaian di restoratif justice, terus ada persoalan di
Mediasi. Ada mediasi, ada diversi juga. Diversi. Jadi diversi itu sudah tersangka. Ah. Itu masih bisa didiversi. Oh. Jadi sudah tersangka loh ya. Udah. Kalau mediasi Siap-siap sebelum gitu ya? tersangka. Jadi urut-urutannya Oke. mediasi itu sebelum ada tersangka, Oh. sebelum menjadi tersangka. Tersangka. Kalau sudah jadi tersangka ada diversi namanya. Diversi. Nah, semuanya Penyelesaiannya rangkaian ini rangkaian restoratif justice. Oke. Penyelesaian masalah di luar proses hukum. Oke. Nah, jadi penyelesaian menggunakan kearifan masyarakat. Karena itu kan musyawarah mufakat. Mufakat. Iya. Oke. Ini sebetulnya konsep mix. Saya pernah bilang ini mix mencampurkan antara Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Yeah. Indonesia itu Eropa kontinental kan jajahan Belanda. Yeah. Jadi hukumnya itu hukum kolonial. Salah hukum itu kolonial. Karena yang dihukum pribumi. Betul. Nah, tapi Anglo-Saxon ini penghargaan hak asasi manusia. Kalau salah, jangan sampai dihukum dulu deh. Bisa nggak itu diselesaikan? Itu Anglo-Saxon. Yeah. Anglo-Saxon itu persemakmuran Eropa. Inggris. Oke. Nah, dianut oleh negara-negara persemakmuran yang pernah dijajah oleh Inggris. Ya, kan? Jadi, Indonesia sendiri karena jajahan Belanda menggunakan Eropa kontinental. Konsep Eropa kontinental yang masih dianut di Indonesia itu di Belanda sudah nggak dianut. Dan kita masih pakai. Kita masih pakai dan kita masih melanggengkan itu karena perubahan KUHP saja sekarang sudah 67 tahun belum berubah. Ya. Belanda sudah 3 dan 4 kali, bahkan kita sekarang bisa melihat Belanda itu banyak sel-sel kosong, banyak penjara sepi, nggak ada penghuninya, karena mereka menggunakan restoratif justice. Perkaranya tidak dibawa ke ranah hukum, itu Belanda loh. Lah kita ini menganut Belanda loh, tapi kok kita masih tertinggal jauh. Kita malah senang memenjarakan orang. Karena harus merdeka mungkin ya. Masih dijajah Belanda. Artinya kemudian yang menjajah bangsa kita ini ya orang Indonesia sendiri kan akhirnya melalui alat negara. Okay. Nah, makanya kemudian ada madhab yang mencampurkan itu. Madhab yang mencampurkan itu. Madhab yang mencampurkan itu memang banyak dimotori oleh teman-teman dari Undip, dari Universitas Diponegoro. Yang Sajipto Raja itu yang memotori proses ini, mixasi itu. Jadi Prof. Sajipto ini berupaya untuk bagaimana kearifan masyarakat juga berkontribusi dalam membangun hukum, gitu ya. Jadi yang kaku itu memang UNER ya, UNER itu masih madhab kaku. Piye-piye sakat koyo undang-undang, piye-piye koyo undang-undang gitu ya. Kok cari undang-undang? Kok cari undang-undang? Akhirnya kalau kita hubungkan dengan sejarah ini ya, masuknya Islam itu juga hampir sama. Islam itu kan terpecah menjadi 2 golongan ya. Golongan yang kaku, golongan Sunan Giri itu kaku. Hukum itu ya harus ditegakkan sesuai dengan aturan. Golongan Sunan Kalijogo enggak luas. Budayanya dimasukkan, budayanya dimasuki, budaya diadopsi. Nah itu jadi, dan kemudian orang bisa merasakan Islam kemudian bisa mayoritas itu sebetulnya dari 2 kombinasi ini ya, dari 2 cara ini. Nah artinya undang-undang ini sebetulnya juga saya sepakat dengan dimixasi itu, dicampurkan itu karena itu juga tidak haram, tidak salah gitu ya. Kita membuat undang-undang untuk bangsa kita, tujuan kita adalah mensejahterakan, bukan menganggap bangsa kita itu bangsa yang kita jajah, sehingga seenaknya kita perlakukan kan gitu. Nah, artinya meskipun tidak sampai ke proses pengadilan atau peradilan istilahnya apa? Iya, proses peradilan. Proses peradilan. Yang penting kan hukum itu yang penting adil itu kan. Yang penting adil dan apa nek ngarani gue menimbulkan atau bisa diterima kemudian memberikan perubahan. Nah itu kan yang dibutuhkan. Ada kepastian itu. Ada kepastian, ada efek jerahnya. Nah efek jerah kan tidak harus ke pidana, tidak harus ke penjara. Karena pidana itu berujung pada penjara. Karena seringkali saya dulu sebelum COVID ini kan sering melakukan pembinaan di lapas setiap hari Sabtu dan Kamis. Kemudian saya sering bertanya, apa yang saya lakukan ketika saya keluar dari sini? Rata-rata orang masih mengatakan dendam, masih sakit hati. Saya pokoknya sama yang memenjarakan. Oh, korban maksudnya? Iya, berarti dia merasa dirinya itu masuk sini itu karena gara-gara dia yang melaporkan. Jadi dia itu punya keinginan lepas dari sini saya akan balas dendam. Nah, kemudian kalau seperti ini semua sistem pemidanan kita kan tidak berhasil membuat orang jerah. Hanya menunda waktu saja. Betul, ya.
Terus apa yang terjadi kemudian? Jadi penjara tempat latihan ya. Penjara akhirnya tempat latihan, tempat puasa mereka Pemanasan balas dendam. Jadi pemanasan balas dendam. Jadi itu malah akan sangat berbahaya. Malah akan sangat berbahaya. Kita kepingin sistem peradilan itu membuat orang jerah, tapi kemudian fasilitas yang ada di dalam penjara juga tidak mendukung untuk orang bisa baik. Satu, overload. Bayangkan satu blok bisa 20 orang, 25 orang. Bahkan pengakuan teman-teman di Lapas Jombang misalnya, Lapas Jombang itu kelas 2B. Mereka tidur itu harus sip-sipan, 3 shift. 3 shift mereka tidurnya. Jadi mereka nggak bisa tidur sekali waktu, nggak bisa, karena nggak cukup. Jadi ono sing sendeku, ono sing wis kadung tidur pagi, siang, tidur pagi, tidur siang itu. Kayak satpam. Sampai 3 shift. Saya kagetnya kan 3 shift. Kalau 2 shift oke lah, masih ini ya, masih mending. Ini 3 shift loh mereka. Artinya yang di dalam itu penderitaan. Tidak ada fasilitas untuk membuat orang itu berubah, karena pembinaannya juga pembinaan fisik. Tidak ada pembinaan mental. Padahal yang harus dibangun itu mentalnya, bukan fisiknya. Nah, itu kemudian tidak ada misalnya kegiatan-kegiatan untuk menyalurkan ini energi yang ada di dalam bentuk emosionalnya. Di Lapas Jombang tidak ada kegiatan. Makanya saya ke sana itu pada saat saya tanya, apa kira-kira yang kamu butuhkan ketika kamu dalam kondisi tersiksa di dalam sel? Saya itu butuh hiburan, Pak. Akhirnya saya mohon izin, saya belikan radio Panasonic waktu itu ya. Kita belikan ada 15 radio. Terus apa meneh? Kira-kira tak kayak catur ngono gelem. Wah, malah beneran, Pak. Artinya ketika mereka sip nggak bisa tidur, bisa terbangun itu turunan catur gitu. Jadi orang rusuh koncone. Karena bayangkan kita saja dalam kamar, teman kita tidur, kita nggak uman bantal, kita harus terdiam, melamun, menunggu waktu sampai berakhirnya sipnya. Nah, sipnya itu menyiksa banget ya. Iya, betul. Nggak bisa kemana-mana lagi kan. Nah, ini kemudian membuat orang-orang itu tidak pernah ada cerita orang dari lapas itu mereka menjadi baik. Yang ada adalah mereka menjadi semakin brutal, semakin beringas, semakin paham tentang kejahatan karena ketemu dengan banyak penyempurnaan. Jadi universitas itu keluar menjadi semakin canggih gitu kan. Iya, karena mereka magangnya itu tidak sehari 2 hari itu. Iya, betul. Bertahun-tahun, bahkan bertahun-tahun mereka ketemu dengan itu, ketemu dengan teman ini, ketemu dengan ini. Mereka saling bercerita. Akhirnya kemudian mereka bisa saling mensepadankan. Kau nyolong apa? Aku nyolong sandal. Kau nyolong apa? Aku nyolong sepeda motor. Nah, kau dugem pira aku 3 wulan. Kamu dugem aku 3 wulan. Sandal 3 wulan, sepeda motor 3 wulan. Besok ganti motor. Saya berpikir, loh saya nanggung kalau nyuri sandal lagi berarti. Oh, besok saya nyuri sepeda motor. Toh saya masuk ketemu teman-teman saya lagi di sini. Itu tekan meneh. Jadi mereka jadi reuni kan akhirnya. Karena ada yang kemudian saya tanya, lah kamu kok iso arep mlebu meneh? Ya saya di luar udah gak diterima, Pak, saya dicaci maki. Ada, ketemu lagi ketangkep oleh teman-teman Resmob. Lah kok iso arep mlebu meneh? Dan coba aku malah dilolokno, Pak, malah bapakku mlebu meneh. Artinya mungkin buat mereka penjara itu malah tempat yang aman. Akhirnya menjadi tempat yang aman, nyaman karena semua bisa menerima. Ketemu dalam kurun waktu yang lama itu kan membuat ada ikatan yang sangat kuat ya. Nah, itu yang kemudian tidak bagus ketika orang keluar kangen lagi pengen ke dalam. Nah, caranya ke dalam kan harus melakukan kejahatan lagi. Iya. Nah, itu kacau itu. Artinya sistem pemidanaan kita nggak berhasil, gagal total. Saya pikir hanya bayangkan 2,7 triliun uang negara untuk makannya orang di dalam lapas. Iya, APBN itu 2,7. Ini Pak Kemenkumham loh, Pak Yasona yang cerita anggaran untuk makannya orang lapas 2,7 triliun. Yo sak APBD Jombang itu setahun untuk makan orang di dalam lapas, yang dimana orang dalam lapas tidak ada perubahan positif, kasih makan terus. Ya, akhirnya enak. Apalagi kemudian saya menemukan ini konyol juga. Kenapa sih, Pak? Sampai itu malah ngelakuin kejahatan sing hukumannya melalui abot. Lah kula ten jopo diuber-uber kali lesing ya, Pak. Ya mending nang jero to. Sopo sing arep parani ning jero lagi? Lesing. Ya kan akhirnya jadi tempat yang aman untuk sembunyi dari kejaran debt collector, sembunyi dari kejaran. Ya. Ya kan itu, jadi salah. Itu masalah yang sudah terjadi di masyarakatan ya. Nah, kalau kembali lagi persoalan ini Pak Caudin, persoalan soal bagaimana misalnya ngeten. Tadi Caudin ngendika bahwa khusus untuk rakyat miskin itu ada fasilitasi
advokasi bantuan hukum Ya. atau pendampingan Ya. secara cuma-cuma itu ya. Secara cuma-cuma. Nah, misalnya, yo nggak ngarep harus sih, misalnya ada orang secara pribadi nggak mampu, Ya. aku punya masalah hukum tapi nggak mampu nyewa pengacara. Cara mendapatkannya gimana? Ya, sebelumnya saya cerita dulu. Oke. Ini program Kementerian Hukum dan HAM seiring dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Jadi mereka itu kemudian mengajak LBH yang punya kepedulian untuk menjadi OBH, menjadi organisasi bantuan hukum, OBH, ya, Bantuan. yang diverifikasi oleh Kumham berdasarkan grade, berdasarkan apa istilahnya itu kayak rapot itu apa ya? Kelas ranking, Akreditasi. Oh ya. Ada lembaga yang terakreditasi A karena dia di dalam lembaga itu ada banyak advokat, expert pada isu ini, pada isu misalnya isu lingkungan misalnya, expert di situ, konsennya di situ. Kemudian ada yang terakreditasi B. Akreditasi B itu ya isunya tidak banyak-banyak, isunya spesifikasi isu ini, tapi lebih luas lagi. Ada yang terakreditasi C. C itu nggak punya isu, kelembagaan ini bebas mau menangani apa saja, kan gitu. Jadi itu kemudian fasilitas di dalam kelembagaan itu juga menentukan akreditasi. Nah itu dapat anggaran dari Kemenkumham lewat dana OBH, karena negara waktu itu menyiapkan anggaran itu ada hampir 200 miliar untuk alokasi OBH ini. Nah, lembaga yang menjadi OBH ini punya kewajiban untuk memberikan bantuan gratis kepada masyarakat miskin, dibuktikan dengan kartu miskin, SKTM, PKH, KIS, atau SKTM itu pilihan terakhir ya. Karena SKTM itu sebetulnya kan gampang dimanipulasi. Betul. Kan konco Pak Lurah api yang mesti kayak SKTM kan gitu. Tapi kalau PKH kan ada verifikasinya. Betul. Yang berkala itu ya. Jadi KIS, PKH itu menjadi syarat mutlak. Kalau nggak ada terakhir ya sudah SKTM. Nah gitu. Kalau nggak ada baru SKTM. Dan dengan menyertakan itu tim verifikasi OBH menganggap bahwa memang dia orang miskin, layak untuk dapat akses keadilan dan akses bantuan. Akhirnya mendapatkan bantuan hukum pengacara di kelembagaan yang menjadi OBH itu. Nah memang tidak semua kabupaten itu memiliki OBH, tidak semua. Tapi kabupaten satu OBH itu bisa meng-hire lintas kabupaten. Jadi satu OBH yang di kabupaten A ini bisa lintas ke kabupaten B, ke C, dan segala macamnya. Nah kebetulan saya tadi juga MOU dengan salah satu OBH Tuban yang kemudian mengajak saya untuk bermitra dalam penanganan dan pendampingan masyarakat miskin secara gratis. Saya tadi sudah tanda tangan dan itu nanti kami pun akhirnya dengan tanda tangan MOU itu harus siap, harus komit untuk memberikan layanan hukum gratis kepada rakyat miskin secara organisasi atau personal? Secara personal. Organisasinya mereka. Ya, mereka kan meng-hire saya secara personal gitu ya. Nah, jadi kebetulan Tuban ini, KPR ini OBH yang meng-hire wilayah Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Jombang, Sidoarjo, Surabaya. Oke. Iya, jadi dia lintas kabupaten. Lintas kabupaten. Ini luar biasa. Artinya anggaran yang didapat dari Kumham pasti lebih besar karena kan sesuai dengan ini cakupan. Nah, itu wilayah kerja. Wilayah kerja. Dan suatu saat mungkin kalau Rebung ini punya divisi hukum juga bisa mengusulkan itu. Karena kan untuk jadi OBH. Untuk jadi OBH. Boleh mengusulkan. Karena KPR ini sebetulnya juga awalnya tidak ada pengacaranya. Ketika mereka disetujui menjadi OBH, baru mereka meng-hire pengacara. Baru mereka meng-hire pengacara. Nah ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan keadilan. Di samping itu di pengadilan juga ada posbakum. Posbakum itu layanan pro bono bagi masyarakat tidak mampu. Kalau sudah sampai ke persidangan, nanti ditanya sama hakim, dalam perkara ini Anda punya pengacara apa tidak? Tidak punya Pak, nggak punya uang. Sudah, kalau nggak punya uang, hakim akan menunjuk. Nah yang ditunjuk itu teman-teman di posbakum, di PN, di PA.
Di PN itu langsung dia ditunjuk, dia menjadi penasihat hukum dalam proses sampai selesai. Kalau di PA, Posbakumnya itu hanya membuatkan dokumen, membantu membuatkan gugatan. Jadi masyarakat nggak perlu gitu ya. pledoi. Masyarakat nggak perlu panik ketika ada gugatan. Datang saja ke Posbakum. Saya minta bantuan dibuatkan misalnya. Nah, itu Posbakum yang berperan itu. Jadi ada perkara itu yang masuk ranah pidana, ada perkara yang masuk ranah perdata. Nah, ranah pidana itu alurnya laporan kemudian diambil alih oleh negara melalui aparatur kepolisian. Jadi orang yang merasa terdolimi, orang yang merasa tidak terima dengan perlakuan yang dia alami, lapor ke polisi. Sejak saat itu polisi akan mengambil alih menjadi tanggung jawab polisi. Nah, kita tinggal menunggu saja setelah laporan, ya menunggu saja dipanggil, periksa. Nah, nanti ujungnya dihukum membayar denda masuk negara, kas negara, bukan ke pihak yang menjadi korban. Itu pidana. Tapi kalau perdata itu hubungannya personal dan itu lebih banyak pada kaitannya dengan kesepakatan, kaitannya dengan akad perjanjian yang cedera, akad yang cedera, bukan prestasi. Nah, itu larinya kepada gugatan, itu kembalinya ke uang ganti rugi ke kita, ke yang menggugat. Kalau pidana kembalinya ke negara, masuk kas negara. Tapi nambah-nambahin. Kalau negara kan makani gitu ya. Negara makani. Jadi ya kontradiktif itu situasinya. Iya, harusnya kayak ini ya. Kerja sosial misalnya. Nah, si ini Antasari Azhar itu, Antasari Azhar itu kan belum menyelesaikan pemidanaannya, ya. Asimilasi dia, mengajukan asimilasi kerja di lembaga sosial. Nah, kerja di lembaga sosial. Saya sebetulnya lebih sepakat seperti itu. Jadi orang-orang yang punya, yang artinya pada kasus-kasus tertentu itu SDM-nya kan biasanya bagus-bagus. Kalau kasus Bromocora, kasus begal itu memang SDM-nya agak kacau biasanya. Masalah okol itu kan. Okol itu. Paling nek asimilasi ya lebokno nang bengkel, karena otot tok lah ya. Nyeret besi itu. Tapi nek sing koruptor itu kan cerdas gitu ya. Iso korupsi kok. Jadi asimilasinya ning kantor notaris, ya magang di situ. Negara wis ora membiayai, ya kan? Nah, akhirnya berkurang bebannya dan orang ini bisa memberi manfaat, berkontribusi. Saya sepakat seperti itu. Daripada kemudian dikurung terus sampai selesai masa pemindahannya di dalam lapas, orang lapo-lapo. Iya. Apa mungkin nek wayah perang wajib militer ngono ya. Jadi gak iso bayar Pak Wabil 4 bulan misalnya. Ya. Oke, Caudin, kembali ke persoalan berarti kalau orang awam membaca rata-rata gitu. Masalah hukum berarti dibagi dua ini ya. Iya. Masalah pidana, masalah perdata dengan negara ya. Kan? Kalau perdata itu private pribadi itu ya. Sekarang ada lagi tambahan misalnya kaitannya dengan PT UN. Itu hubungannya dengan institusi, soal administrasi ya. Ada hubungan industrial kaitannya dengan tenaga kerja di pabrik gitu ya. Jadi penyelesaian itu sebenarnya konsepnya juga restorasi itu. Karena kemudian ketemu satu meja, pengusaha, karyawan, gitu kan, terus dinaker pemerintah, nah instansi pemerintah, ketemu tripartit itu, mereka berunding untuk menyepakati apa tuntutan dari ini yang bisa diakomodir, mana yang tidak kan begitu ya. Di sini kan ada sengketa ya, penundaan UMK tidak diberikan di PHK secara sepihak dan sebagainya gitu. Itu. Dan ada yang sifatnya khusus misalnya di peradilan militer, itu persoalan militer atau orang-orang yang dalam ikatan kemiliteran. Jadi walaupun itu kriminal, kalau itu dalam lapasnya khusus ya, lapasnya khusus. Lapas mil ya. Jadi di mahmil, persidangannya juga khusus, auditornya juga khusus. Jadi bukan advokat, auditor. Jadi mereka orang-orang tentara yang menjadi jaksanya orang auditor tentara. Itu pengacara militer. Oh iya. Jadi jaksanya militer, pengacaranya militer yang disebut auditor tadi itu, penjaranya juga militer. Berarti peraturan undang-undangnya juga undang-undang militer. Undang-undang militer yang dipakai. Lah persoalannya kemudian memang persidangan militer itu, peradilan militer itu kan tertutup ya. Tidak terbuka untuk masyarakat umum. Sehingga ketika kita berurusan dengan oknum, dengan anggota begitu persidangan di situ, ya kita pada saat sidang pertama saja boleh melihat sebagai pihak yang menjadi korban, berikutnya
nggak tahu kemudian perkembangannya kayak apa. Ngerti-ngerti ponis Ya, ponisnya aku cocok apa ora ya ora ro. Ya kan yang nyidangkan juga militer juga. Internal, ya. Iya, jadi ini kadang ada disparitas. Ada disparitas. Makanya pernah ada usulan militer itu, TNI 3 matra itu disamakan dengan Polri. Polri ini kan awalnya juga militer, yang sekarang menjadi sipil. Ya. Jadi ketika Polri melakukan kriminal, sidangnya di sidang Dan sipil. Tapi ada 3 matra ini yang masih belum, gitu kan. Artinya sesama warga negara harusnya punya kesamaan di depan hukum. Nah, ada kesamaan. Ada ngomong ngono. Undang-undang itu ngomong ngono gitu loh. Tapi ini kayaknya masih angel karena dulu itu kan Orde Baru yang mengkondisikan ini. Biar tentara itu masih lapo-lapo gitu. Gampang. Nah, gampang. Lapo. Oke, jadi balik ke persoalan ini, persoalan hak hukum, hak keadilan hukum untuk rakyat miskin tadi. Di Jombang yang bisa melayani siapa saja, di mana saja. Sebetulnya ada satu lembaga yang terverifikasi itu namanya LBH Mizan. Tapi memang personal-personalnya di dalam itu saya melihatnya memang agak kurang konsisten gitu ya, agak kurang konsisten karena kemudian mereka lebih banyak menjalankan profesinya secara profit daripada menjalankan tugasnya di OPH. Saya melihatnya ketika ketemu di persidangan itu, saya tanya ini perkara pro bono atau perkara profesional? Karena memang pro bono itu dibutuhkan ini ya, kebesaran hati, kebesaran jiwa, ora apa-apa ya. Nah, itu tidak benar-benar didorong oleh panggilan hati, berat memang. Tapi sebenarnya mohon maaf saya tidak tahu soal hukum dan profesi hukum, Caudin. Cuman sebenarnya kan seorang pelaku profesi hukum, pengacara itu kan juga punya tanggung jawab juga tuh. Iya, punya tanggung jawab yang dibebankan, yang dibebankan oleh organisasi, tapi kemudian tidak ada pengawasannya juga. Jadi itu dijalankan apa tidak? Yo, nggak ada kontrolnya. Nggak ada laporannya. Nggak ada kontrolnya. Dan sifatnya itu menjadi sunah. Mulakoni yo beneran, orang mulakoni yo ora apa-apa gitu. Memang lagi-lagi memang yang antara Jawa Timur itu yang lembaga-lembaga terverifikasi itu yang istiqomah itu memang yang punya basis isu, karena memang diawali dari gitu ya? Ya, diawali dari kelembagaan yang bergerak di isu itu, misalnya kelembagaan yang bergerak di isu perempuan dan anak. Ketika menjadi OBH cocok karena dari awal dia belum jadi OBH saja dia sudah konsen di isu itu. Nah, beda dengan ketika ini ada LBH yang awalnya profit oriented, kemudian karena kecil, dianggap kecil, 5 juta kan per satu perkara sampai inkrah. Iya, sampai inkrah. Ya, memang negara juga terlalu kecil juga menganggarkan gitu ya, 5 juta. Sementara kalau profit oriented, satu perkara bisa 20, bisa 30. Tapi kalau masyarakat cerdas, masyarakat tercerahkan begitu, atau dia buka-buka Google gitu, minimal kan paham. Jadi kita bacanya undang-undang itu memang ancaman pidananya sekian, tapi putusan-putusan pengadilan terhadap perkara seperti ini seperti apa? Nah, itu yang dipakai karena ancaman itu selalu fleksibel. Jadi ancamannya sekian, putusan hakim bisa kurang, bahkan bisa sangat minim. Karena kalau pidana selain perempuan dan anak itu tidak ada pidana minimal. Tidak ada pidana minimal lah. Tapi pada persoalan perempuan dan anak itu ada pidana minimal. Jadi kasus persetubuhan itu minimal 5 tahun, sehingga hakim itu pasti akan memutus di atas 5 tahun atau 5 tahun paling minim. Nggak boleh 4, nggak boleh 3. Karena yang lain setinggi-tingginya gitu. Nah, Dibalik. kalau di KUHP nggak ada minimalnya, sampai setinggi-tingginya. Jadi 1 bulan, 1 hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya itu kemudian membudayakan hukum lobby. Artinya KUHP kita itu masih ada celah untuk dibahasakan dengan cara tertentu gitu. Memang memberikan celah. Bukan ada celah, memang memberikan celah. Memang beri celah. Iya, ya buktinya kemudian kan bisa dipakai Tuntulan itu ya. Tuntulan. Lobby karena nggak ada minimalnya. Arab dihukum saulan, dihukum rong apa-apa. Artinya seperti itu, Caudin. Memang akhirnya kalau sudah sampai bahasa bahwa berperkara dengan hukum itu nek sangune gak kandel, terus gak bakalan menang kan gitu. Iya, kemudian nggak salah ketika orang bilang laporan kehilangan wedhus
apa ya, laporan kehilangan wedhus malah akhirnya ngedol sapi. Ngedol sapi begitu. Sebetulnya laporan itu gratis. Laporannya gratis. Artinya memang sekarang yang harus menjadi concern kita, literasi hukum masyarakatnya harus ditingkatkan gitu ya. Betul, literasi hukum masyarakat harus ditingkatkan. Jadi bagaimana mekanisme dan tata urutan waktu dan aturan di dalam KUHP-nya. Jadi KUHP itu yang hukum material itu diterjemahkan di dalam KUHP, hukum formilnya. Acara. Jadi berapa hari polisi melakukan penahanan, bagaimana polisi melakukan penangkapan, bagaimana polisi melakukan penahanan itu di KUHP-nya, di KUHP diatur. KUHP ini memang sudah dibikin oleh Indonesia, sudah dibikin oleh DPR Indonesia tahun 81. Cuma walaupun demikian masih banyak hal yang kalau kita lihat sudah tidak relevan, harus dirubah. Misalnya kayak kemarin misalnya pra-peradilan. Pra-peradilan itu dulu tidak menyangkut tentang pentersangkaan, tapi lebih ke prosedur penangkapan, prosedur penahanan. Tapi kemudian diajukan judicial review karena ada hal yang tidak terakomodir mengenai pentersangkaan. Nah, kasus ini sebetulnya belajar dari KPK. KPK itu cara menyiksa orang gitu ya, secara sosial. Langsung ditersangkakan sekarang, tapi sampai 5 tahun digantung perkara ini, nggak diperiksa-periksa, tapi tersangka dari sekarang misalnya. Itu kan menyiksa secara sosial itu. Psikis ya. Psikis, tidak hanya orang itu, tapi keluarga dan keluarga besarnya. Aja padha turu